salah seorang. Pendirinya ada 5, salah satunya saya. Di Adresala saya sebagai pendiri dan pembina yayasannya. Kalau Mas Roilah Pak sendiri juga? Oh sama juga. Sebenarnya pesantren yang ada di Lubuk Linggau ini banyak diantaranya yang berawal dari pesantren Mas Roilah. Karena Mas Roilah itu adalah pesantren yang pertama untuk di Musirawas yang sekarang ini sudah tergolong MLM. Ya. Kaitannya dengan hal ini, kegembiraan sekarang ini menyelimuti kami. Bahwa seperti inilah sinergisitasnya pemerintah sama sinergisitasnya Umaro sama ulama. Ya. Tadi kita sudah dengar niat baik yang sedemikian rupa. Walaupun kemudian ada pertanyaan dan itu wajar karena untuk mendapat kejelasan, dan alhamdulillah sudah mendapat kejelasan yang sedemikian rupa. Semangatnya adalah tadi untuk mengobati kalau ada yang sakit dan yang sehat dilindungi. Nah, seperti itu. Yang sehat kita jaga. Kalau kami dari pondok ini dalam rangka menciptakan pesantren zona hijau. Nah, caranya bagaimana? Ya semua diswab. Makanya Mas Roilah tuh jangan percontohannya saja, udah swab semua. Nah, sehingga diketemukan sedemikian rupa. Dan yang sakit itu sudah diobati, kemudian yang sehat ya kita tingkatkan kesehatannya dengan mensupport imunnya. Jadi dengan seperti ini sebenarnya wali santri tidak perlu khawatir. Masyarakat juga jangan menghebohkan yang tidak diperlukan, yang tidak menguntungkan. Ini ya, hebohkan saja yang baik untuk pondoknya, untuk santrinya, untuk Lubuk Linggaunya, bahwa sinergisitas antara ulama dan umaro dan tokoh masyarakat lainnya di Lubuk Linggau ini saling bahu membahu. Dan kita terima kasih pemerintah kita yang punya perhatian seperti ini dalam dunia pesantren. Untuk KBM sendiri di Mas Roilah maupun di Adresala gimana Pak? Kalau yang namanya KBM tatap muka kita ngikuti Kemenak, ngikuti Diknas. Kalau yang di pesantren ini kan gawe-nya ibadah, menghafal, gitu ya. Kemudian doktrin akidah, latihan atau didikan akhlak, itu aja. Kan berarti tatap muka. Dan itulah pesantren. Sekarang masih jalan, Pak ya? Kegiatan ibadah itu masih tetap. Iya, pakai bahasanya? Pakai protokol kesehatan. Oh, oke. Pendidikan ininya? Formalnya iya? Tetap daring. Dari pendidikan formal. Tapi mereka nggak masuk. Makanya sehat-sehat aja. Kalau yang tamu dari luar, Ustaz? Kalau yang tamu-tamu dari luar, wali orang tua mungkin? Tamu-tamu dari luar nggak boleh masuk, tutup di gerbang. Oh, termasuk Mas Roilah juga? Iya. Malah tukang di stop di Mas Roilah. Jadi tamu wali santri untuk sementara belum boleh masuk. Makanya ya anak yang di pondok sehat-sehat, kemudian yang ditangani di Bandik Laksana ditangani dengan baik oleh pemerintah. Kami juga tengok tempatnya, kita syukuri. Ya, malah di antara anak tuh katanya kalau macam ini lemak juga. Ada AC, makanan teratur, paling banyak makanan enak, sebulan nggak lah katanya. Biasa karena banyak isu ya. Karena ada yang meninggal di situ. Nah, barangkali untuk kewaspadaan, untuk kehati-hatian, ya sudah Mas Roilah saja minta contoh. Nah, dengan contoh itu atau menurut Abah Haji sih galau-galau baik. Kepalangan supaya lebih tahu galau ya. Dan bagian kesehatan
menyambut baik. Kayak gitu. Di apa kan yang sakit itu di Bandiklat, kan Madrailat. Kemudian dijadikan kampus pondok sana, malam-malam tahajud, ngapal Quran, sholat berjamaah di sana. Akhirnya di Bapak Kentip tadi tuh untuk senam, menyenam. Akhirnya yang lain ikut senam juga. Senamnya senam pondok. Nggak ada kembali ke wali santri. Tidak ada. Nah, tidak ada. Kalau ada wali santri yang maksa untuk ngambilnya, kita konsultasi dengan kesehatan, Satgas ya. dengan satgas, dengan kesehatan. Kemarin ada salah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.